Halo guys, kembali lagi bersama gue David. Kali ini gue akan membahas sebuah film yang berjudul Hot Young Bloods yang dirilis pada tahun 2014. Dan langsung saja kita ke alur filmnya. Di awal film ini kita diperlihatkan dengan dua geng anak perempuan dari sekolah yang berbeda yang sedang berkelahi satu sama lain, hingga dimenangkan oleh geng yang diketuai oleh Young Suk. Kemudian di tempat lain, di dalam kereta api ada tiga laki-laki di mana ketuanya adalah seorang playboy yang bernama Jong Gil yang sedang asik ngobrol. Lalu kemudian mereka pun taruhan. Siapa yang kalah bermain sweet, maka ia harus berjalan sepanjang gerbong memakai terong yang ditaruh di dalam celananya hingga terlihat mirip seperti anu ya. Kalian yang tahu sendiri ya. Mereka bertiga pun berjalan dari ujung gerbong sampai menuju depan gerbong. Namun tentu saja salah satu dari mereka menggunakan terong sepanjang berjalan. Mereka pun ditertawai dan dipandang jijik oleh para siswi. Namun ketika melewati para gangster, mereka bersikap sopan karena disegani. Hingga sampai di depan gerbong, kemudian ia mengeluarkan terongnya dari celana dan ditertawai oleh para siswa di gerbong. Namun terongnya malah terjatuh ke pangkuan ibu guru yang sedang tertidur lelap, dan ia pun sontak kaget dan berteriak. Lalu Jong Gil mau mengambil terongnya ini, malah terpleset dan terjatuh dengan posisi memeluk ibu gurunya tersebut. Akibat hal tersebut, mereka bertiga pun dihukum di depan gerbang sekolah. Saat jam pelajaran berakhir, Jong Gil sedang berjalan-jalan di halaman sekolah dan memperhatikan seorang gadis berambut pendek yang menjadi incarannya saat ini. Dengan mudahnya Jong Gil mendekati gadis tersebut dan mengajaknya bertemu di sebuah kedai. Sedangkan temannya itu memperingatkan bahwa Jong Gil adalah pria yang playboy dan harus berhati-hati agar tidak terbuai rayuan mautnya. Tetapi nih si gadis itu tetap datang menemui Jong Gil. Ketika di sebuah kedai, Jong Gil dan gadis ini pun makan bersama sambil bercanda ringan. Di sela-sela obrolan, Jong Gil pun melancarkan aksinya, yaitu mulai merayu gadis ini. Sedangkan yang dirayu hanya diam karena teringat dengan perkataan temannya. Ketika selesai, mereka akan berlanjut dengan menonton ke bioskop. Namun sialnya ia bertemu dengan orang yang ditakutinya, yaitu Guang Sik, yaitu seorang ketua gangster. Kemudian Jong Gil dipukulinya, tapi dia hanya diam saja dan tidak melawannya. Lalu ia pun ditinggalkannya. Namun Jong Gil tidak langsung pulang begitu saja. Lalu ia melanjutkan rencananya, yaitu menonton ke bioskop dengan gadis itu. Ketika mereka sedang fokus menonton film, tiba-tiba tangannya Jong Gil mulai meraba-raba pundaknya. Dan dengan beraninya Jong Gil pun mulai mendekatkan wajahnya ke arah gadis yang di sampingnya dan mulai menciumnya. Keesokan harinya di sekolah, Jong Gil kedatangan siswi baru. Mendengar hal itu membuatnya semangat dan ingin mencari tahu tentang gadis itu. Dengan pura-pura ia berjalan melewati kelas siswi dan melihat seorang gadis yang anggun dengan rambut berkepang dua yang terlihat manis. Setelah itu Jong Gil pun pergi karena sudah merasa puas melihatnya. Ternyata gerak-gerik Jong Gil ini pun dilihat oleh Young Suk. Saat pulang sekolah, Jong Gil dipanggil oleh Young Suk di sebuah kafe. Dengan berat hati ia pun mendatanginya. Firasatnya mulai buruk karena ia tahu bahwa Young Suk ini ketua gangster perempuan. Ketika Jong Gil sudah menemui Young Suk, ia mengatakan, "Kenapa banyak menggoda para wanita sedangkan padaku tidak?" Jong Gil pun hanya bisa diam. Lalu Young Suk pun membengkokkan garpunya dan menyuruh Jong Gil pergi ke tempat persembunyiannya pada jam 8 malam. Kemudian ia langsung pergi begitu saja meninggalkan Jong Gil. Malam pun tiba. Young Suk yang sudah menunggu di tempat persembunyiannya dengan berpakaian yang sangat feminim. Beda sekali dengan gaya pakaiannya sehari-hari yang nampak begitu tomboy. Ketika terdengar suara pintu terbuka, dengan cepat Young Suk merapikan riasannya. Dan tiba-tiba ia melihat yang datang ternyata malah temannya Jong Gil. Young Suk pun marah dan meninju lelaki itu hingga berdarah karena sudah berani menyentuh pantatnya Young Suk. Keesokan harinya saat di kereta,
gangster Guangxi dan gangster sekolah Jonggil ingin beradu jotos. Dan mereka pun sama-sama turun dari kereta untuk siap-siap berkelahi. Di sini Jonggil pun ikut turun untuk menyaksikannya. Namun sayangnya, gengnya Guangxi lah yang menang. Kemudian muncullah gengnya Yongsuk, tapi ia mencari Jonggil dan bukan Guangxi. Yongsuk pun bertanya kepada Jonggil, mengapa ia tidak datang semalam. Jonggil pun menjawab bahwa ia takut jika berurusan dengan Yongsuk karena dia pacarnya Guangxi. Yongsuk pun menjelaskan kalau dia dan Guangxi tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas teman gangster. Guangxi yang melihat Yongsuk sedang berbicara dengan Jonggil pun penasaran. Kemudian ia memanggil Jonggil, lalu bertanya kepadanya, ada urusan apa dengan Yongsuk? Ia pun membalasnya bahwa ia tidak ada apa-apa antara dia dengan Yongsuk. Guangxi pun mengiyakannya lalu pergi sambil menonjok perutnya Jonggil. Saat siang hari di sekolah, Jonggil yang sedang duduk di kelas melihat ke arah lapangan dan melihat murid pindahan bernama Sohei yang sedang duduk sendirian. Jonggil pun menyuruh temannya untuk meninggalkan surat di tempat duduknya untuk mengajak Sohei bertemu nanti malam. Ketika malam tiba, Jonggil sedang menunggu kedatangan Sohei. Pintu kedai pun terbuka, namun yang datang bukanlah Sohei, melainkan Yongsuk dengan gaya rambutnya Sohei. Jonggil pun jadi muram sehingga membuat Yongsuk pergi dari sana. Hari berikutnya, Jonggil menemukan sepatu di atas mejanya. Ia sudah tahu pasti bahwa yang memberikan adalah Yongsuk. Dan ketika ia menemui Yongsuk, ia memang sengaja memberikan sepatu baru itu. Dan Jonggil pun menerima hadiahnya karena ia suka sepatunya. Saat pulang sekolah di kereta, ketika Jonggil baru saja akan memakai sepatu yang diberikan Yongsuk, tiba-tiba munculnya Guangxi. Dan ia langsung mengambil sepatunya. Jonggil pun hanya bisa memasang wajah kesal, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu keesokan harinya ketika diadakan pelatihan praktik di sawah, ada siswi yang menjerit sangat keras mengundang perhatian semua orang yang ada di sana. Dan ternyata itu adalah Sohei. Di kakinya ternyata ada lintah yang menempel. Dan dengan sigap, Jonggil pun datang menolong Sohei. Ia segera mencabut lintahnya dan juga dengan berani menghisap darah yang tersisa di kaki Sohei. Dengan begitu, Sohei pun mulai luluh pada Jonggil dan ia ingin berterima kasih. Lalu ia mengajaknya bertemu di sebuah kafe. Kemudian ia memberikan hadiah kecil berupa pisau lipat. Sohei mengatakan kalau benda itu cukup populer di kalangan anak-anak. Ketika sedang berjalan santai sambil makan es krim, Sohei melihat Yongsuk yang sedang bekerja membantu rumah makan ibunya. Sohei pun berkata kepada Jonggil, kalau Yongsuk anak yang malang, karena di sekolah ia salah pergaulan dan menjadi anak yang nakal. Namun Jonggil membalas dengan perkataan Sohei, kalau Yongsuk adalah anak yang baik dan juga punya solidaritas kepada temannya yang tinggi. Sohei pun hanya bisa terdiam mendengar jawaban Jonggil. Di sisi lain, Yongsuk menangis karena melihat mereka berdua yang terlihat seperti sedang berkencan. Keesokan harinya di dalam kelas, Yongsuk yang sedang asik ngobrol dengan gengnya dan ia melihat tas yang terjatuh di lantai. Lalu ia menghampirinya dan mengambil barang yang terjatuh itu dan berkata kepadanya, kalau Sohei harus mengurangi rokok jika tidak ingin ada penyakit paru-paru. Ternyata barang itu adalah rokok milik Sohei. Yongsuk pun kembali ke tempat duduknya, namun Sohei malah ingin mengajak Yongsuk untuk mengobrol berdua secara pribadi. Ketika sampai di kamar mandi, Sohei membuka bajunya. Ada apa nih ya? Ia pun memancing emosi Yongsuk dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Para siswa pun mulai berdatangan. Jonggil yang mendengar kabar itu langsung menghampiri tempat kejadiannya dan memaksa membuka pintu. Ia terkejut ketika melihat Sohei yang sedang ditindih oleh Yongsuk. Jonggil pun langsung menghampiri keduanya dan memisahkannya. Lalu ia memarahi Yongsuk karena telah berani menelanjangi Sohei. Dan faktanya Yongsuk bukanlah yang menelanjanginya.
Bahkan yang mulai berkelahian ini adalah Sohee. Lalu setelah kejadian tersebut, Sohee dan Yongsuk pun dipanggil ke ruang kepala sekolah bersama orang tuanya masing-masing. Kemudian terjadilah keributan kecil di antara orang tua Sohee dan orang tuanya Yongsuk. Karena muak dengan keadaan ini, Yongsuk langsung meneriaki percecokan mereka dan berbicara langsung kepada kepala sekolah bahwa ia akan berhenti sekolah. Lalu Yongsuk pergi meninggalkan ruangan itu dan bergegas pergi meninggalkan sekolah tersebut. Jonggil yang sedang melihat ke arah luar dari jendela pun sedih melihat kepergiannya. Malam harinya, dua temannya Jonggil yang sedang berjalan pulang melihat ke arah tempat persembunyian, dan di sana terlihat Yongsuk ada di dalam sana. Lalu mereka berdua pun memberitahu hal itu kepada Jonggil. Jonggil yang menghampiri Yongsuk yang ada di tempat persembunyiannya dan menanyakan soal kejadian tadi siang. Yongsuk pun hanya tersenyum dengan santai. Kemudian menyuruh Jonggil pergi dari sana karena ia ingin segera tidur. Lalu ketika Jonggil sudah di jalan menuju pulang, ia kembali untuk memastikan Yongsuk baik-baik saja di sana. Ketika sampai di tempat Yongsuk, Jonggil pun mengambil bantal untuk membenarkan kepalanya karena ia tidak menggunakan bantal. Namun Yongsuk terbangun dari tidurnya karena merasa terganggu. Jarak antara mereka pun semakin dekat hingga mereka hampir ciuman. Dan di saat yang sama, Sohee diberitahu keberadaan Jonggil oleh temannya. Sehingga ia pergi ke tempat persembunyiannya dan ia pun langsung kaget ketika melihat mereka berdua dari luar. Dan Sohee pun melemparinya dengan suatu barang ke arah jendela sehingga mengalihkan perhatian Jonggil. Dan Jonggil yang menyadari ada Sohee langsung berlari menyusul Sohee, meninggalkan Yongsuk sendirian. Sepertinya Guangxi tahu soal mereka. Kemudian ia datang menemui Yongsuk dan bertanya apa yang sedang dilakukan antara mereka berdua. Tapi Yongsuk malah memanasinya dengan berbicara kepada Guangxi bahwa mereka sudah melakukan sesuatu yang membuat emosi Guangxi menjadi naik dan menuju tembok di sebelah Yongsuk. Besok harinya Guangxi langsung mendatangi sekolah Jonggil untuk memberi pelajaran dan membawa ke tempat tersembunyi. Dan di sanalah Jonggil dihajar habis-habisan. Yongsuk yang mendapat kabar bahwa Jonggil dihajar pun segera mendatangi tempat tersebut. Di sana ia menemukan Jonggil sudah babak belur dan menyuruhnya untuk kembali pulang. Biar saja ia yang mengurus Guangxi. Ketika Jonggil dalam perjalanan pulang, sehabis dihajar, Yongsuk hanya mengikutinya dari arah belakang. Dan tiba-tiba Jonggil berbalik menghadap Yongsuk dan bertanya kepada Yongsuk mengapa ia mencintainya, dan ia menjawab bahwa cinta itu bisa datang dari mana saja dan tidak bisa ditolak. Namun respon Jonggil adalah bahwa ia juga pernah menyukai Yongsuk, namun ia menyerah karena orang tua mereka. Pada dasarnya Jonggil tidak suka karena ia pernah melihat ayahnya habis mabuk dan diantar pulang oleh ibunya Yongsuk yang membuatnya tidak suka karena menganggap ibunya yang sudah merusak rumah tangga keluarganya. Besok malamnya ketika Sohee habis belanja dari toko dan ia sedang berjalan sendirian, lalu tiba-tiba ia didatangi oleh segerombolan anak gangster. Mereka adalah geng Guangxi. Ia berkata bahwa Jonggil telah melakukan sesuatu kepada pacarnya. Maka ia pun harus melakukan hal yang sama agar keduanya impas. Dan di sanalah Sohee dianu-anu Guangxi. Beruntungnya ada orang yang melihatnya, dan itu ternyata guru sekolahnya. Guangxi dan teman-temannya pun kabur, namun sudah melakukan hal tersebut. Sohee pun diantar pulang sampai ke depan rumahnya. Ketika ia sampai, ia mendapati Jonggil sedang berdiri di depan rumahnya. Tapi Sohee dengan marah menampar Jonggil dan berkata, "Kalau kamu mencintaiku, kamu harus membunuh Guangxi." Dengan segala keberaniannya, ia mencoba mengikuti Guangxi yang berjalan sendirian. Ketika ia sudah hampir menusuk Guangxi, dia jadi ciut dan malah ketakutan. Lalu Guangxi pun menghajarnya. Ketika malam hari, Guangxi memberitahu Yongsuk bahwa ia sudah membalas dendamnya kepada Jonggil dengan mengganggu pacarnya. Respon Yongsuk pun hanya acuh. Lalu Guangxi menanyakan kepada Yongsuk, apakah ia rela menurunkan tahtanya jika ia membebaskan Jonggil? Dan dengan tenangnya ia menjawab, iya, asalkan Jonggil terbebas. Guangxi pun masih belum puas dengan jawaban itu. Ia pun menanyakan hal lain.
apakah Yongsuk memiliki perasaan padanya? Jawab Yongsuk sangat dingin dan berkata ia tidak pernah mencintai Gwangsik sama sekali. Gwangsik hanya tersenyum kecut dan meninggalkan Yongsuk sendirian. Kemudian datanglah gangster perempuan, yang mana adalah anak buahnya dulu dan siap untuk menghajarnya. Kemudian Shin beralih ke Jonggil yang datang ke markas Gwangsik untuk menghajarnya kembali dan untuk membalaskan dendamnya Sohee. Tetapi Gwangsik malah membiarkannya pergi karena ia sudah berjanji tidak akan menyentuhnya lagi. Tetapi Jonggil memancing emosi Gwangsik sehingga ia dihajar hingga babak belur kembali. Apes-apes deh lu. Sampainya di rumah ia menangis dan ayahnya yang melihat itu pun menghampirinya dan memarahi Jonggil. Bukannya keadaan semakin tenang, Jonggil malah membalas kelakuan ayahnya yang selingkuh. Kemudian ayahnya menjelaskan bahwa ia harus berbohong kalau dulu ayahnya selingkuh padahal kenyataannya ayahnya lah yang diselingkuhi. Jonggil yang mendengar hal itu pun langsung terdiam. Dan ia tidak tahu bahwa selama ini ayahnya masih mengingat ibunya. Keesokan harinya di dalam kereta, Jonggil yang ingin buang air kecil dan mengantri di depan toilet, namun ada orang di dalamnya. Setelah keluar ternyata itu adalah Gwangsik. Ia pun refleks menunduk dan siap untuk ditampar. Namun tidak ada tamparan yang mendarat di pipinya. Ia pun kemudian mendongak dan Gwangsik berkata ia merasa kasihan terhadap Yongsuk yang rela dipukuli demi orang lemah di hadapannya ini. Sontak Jonggil yang sadar akan sesuatu sehingga ia merasa sangat emosi langsung menendang Gwangsik dengan kakinya dan berlanjut adu jotos. Saat perkelahian itu berlangsung, Gwangsik dan Jonggil terlempar dari kereta dan jatuh di atas jembatan rel yang sedang melaju. Namun untungnya mereka terjatuh ke dalam air, sehingga keduanya pun selamat. Setelah itu Jonggil pun mengambil sepatu pemberian Yongsuk. Ketika masih dalam keadaan yang sangat berantakan, Jonggil pergi ke rumahnya Yongsuk. Tetapi di sana ia tidak menemukan Yongsuk. Dan kata ibunya ia sudah pergi ke Seoul. Disitulah ia menyesal dan menangis sekeras-kerasnya. Setelah kejadian itu, hari-hari pun ia lalui. Hingga suatu hari Sohee mengajaknya bertemu di sebuah kedai, tetapi ia tidak ingin menemuinya dan hanya memesan makanan saja dan mengembalikan barang hasil pemberian Sohee. Ia bahkan tidak meninggalkan pesan. Singkat cerita, berkat kerja kerasnya, Jonggil pun lulus dan berhasil menjadi siswa top di daerahnya. Dan begitu cepatnya waktu berlalu, tiba-tiba Jonggil dengan setelan jas putih memasuki kawasan industri, sehingga mengundang banyak perhatian wanita di sana. Tetapi ia tetap fokus berjalan mencari sang pujaan hatinya. Setelah menemukan apa yang ia cari, ia pun memberi bunga dan juga melamarnya. Yongsuk pun merasa kaget sekaligus bahagia akan lamaran dari Jonggil tersebut. Tak selang lama, mereka pun akhirnya menikah. Dan film pun tamat. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur ceritanya. Dan tidak lupa gue berterima kasih kepada kalian semua yang terus mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Gua David sini, bye.